Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Angin sore menyapu pelan hamparan sawah yang menguning di ujung desa Karangjati. Di tengah-tengah petak sawah yang luas itu, berdiri sebuah rumah kayu sederhana. Catnya sudah pudar, dindingnya mulai mengelupas, namun masih tampak kokoh. Di depan rumah itu, duduk seorang lelaki tua, mengenakan baju lengan panjang lusuh dan caping lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya sibuk memotong batang singkong, sementara matanya tajam memperhatikan sekitar. Lelaki tua itu dikenal dengan nama Mbah Man. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Mbah Man. Warga hanya mengenalnya sebagai orang tua pendiam yang jarang bicara, kecuali jika ditanya. Ia tak pernah ikut rapat desa, apalagi arisan RT. Tapi siapapun di Karangjati tahu, jangan macam-macam dengan tanah milik Mbah Man. Walau tak pernah marah atau ribut, ia punya wibawa yang membuat orang berpikir dua kali untuk mengusiknya. Beberapa anak muda sering berspekulasi. Ada yang bilang, Mbah Man dulu dukun sakti. Ada juga yang percaya kalau ia punya piring terbang di belakang rumahnya. Tapi, semua itu hanya cerita warung kopi. Yang pasti, sejak kematian istrinya 10 tahun lalu, Mbah Man hidup sendiri. Ia mengandalkan kebun pisang, sawah warisan, dan ternak ayam untuk bertahan hidup. Meski hidupnya sederhana, tak pernah terdengar ia kekurangan. Sementara itu, di sisi lain desa, tepat di balik balai desa yang megah berdinding keramik dan dipenuhi foto-foto pejabat, duduk seorang pria berkumis tebal dengan perut buncit dan jam emas melingkar di tangannya. Ia adalah Pak Lurah Warno, pemimpin Karangjati yang baru menjabat 2 tahun. Ia dikenal lihai bicara, murah senyum, tapi juga licin dan sulit dipercaya. Pak Lurah Warno punya ambisi besar. Ia ingin menjadikan Karangjati sebagai desa wisata modern, lengkap dengan kafe, karaoke, bahkan penginapan. Biar orang kota datang, uang masuk, ekonomi berputar, katanya saat rapat desa. Tapi di balik wacana manis itu, ia punya rencana tersembunyi, memperluas tanah bengkok, lahan hibah dari pemerintah yang dikelola langsung oleh kepala desa. Sayangnya, tanah bengkok yang ada sekarang terlalu kecil untuk menarik minat investor. Apalagi ada kabar bahwa seorang pengusaha dari kota sedang mencari lokasi strategis di sekitar desa untuk membuka tempat hiburan malam. Warno melihat ini sebagai peluang emas. Ia mulai memperhatikan lahan-lahan warga di sekitar tanah bengkok. Pandangannya tertuju pada satu titik. Sawah milik Mbah Man. Letaknya strategis, langsung berbatasan dengan jalan utama dan punya area datar yang luas. Jika tanah itu bisa digabungkan ke tanah bengkok, maka rencana pembangunan bisa berjalan mulus. Tapi Warno tahu Mbah Man bukan warga biasa. Ia bukan tipe orang yang mudah dibujuk dengan janji atau uang. Namun, Warno juga bukan orang yang mudah menyerah. Ia mulai mengatur strategi licik. Diam-diam, ia menyuruh orang kepercayaannya mengukur ulang batas tanah bengkok. Ia menyewa juru ukur bayaran dan malam-malam menyuruh 2 anak buahnya mengganti letak patok batas tanah. Patok yang semula 2 meter dari jalan, kini digeser hampir 5 meter ke dalam sawah Mbah Man. Semuanya dilakukan dalam senyap saat malam pekat. Keesokan harinya, Mbah Man seperti biasa pergi ke sawah dengan membawa sabit dan bekal nasi bungkus. Saat melihat patok di ujung sawahnya berubah, ia hanya berdiri lama. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Matanya menatap tajam pada bekas tanah galian baru. Ada rumput yang belum sempat tumbuh, tanah masih basah. Jelas ini baru dilakukan semalam, alih-alih. Marah, Mbah Man hanya menghela napas. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Dan ia tahu siapa pelakunya. Malam harinya, di dalam rumah kayunya yang temaram hanya diterangi lampu minyak, Mbah Man duduk bersila di depan lemari kayu tua. Ia membuka satu laci bawah yang selama ini selalu dikunci. Dari dalamnya ia mengambil sehelai kain hitam. Di dalamnya tergulung keris kecil dan sebuah kitab usang berbahasa Jawa kuno. Tangan tuanya gemetar saat menyentuh benda-benda itu. "Nderek dawu, eyang," bisiknya pelan. Di luar, angin mendadak berhenti. Daun-daun tak bergerak. Seekor burung hantu bersuara lirih dari pohon randu dekat sumur tua. Keesokan harinya,
Pak Lurah Warno menerima telepon dari salah satu investor. Mereka tertarik untuk survei lokasi. "Pastikan lahan clear ya Pak Lurah, jangan sampai ada warga yang ribut," kata suara di ujung telepon. Warno tersenyum puas. "Tenang saja, lahan itu sudah saya amankan. Tinggal satu petak kecil, itu pun tinggal ditawar. Gampang." Tapi Warno salah besar. Mbah Man bukan warga biasa. Ia bukan petani sembarangan. Di tubuhnya mengalir darah para pejuang dan penjaga tanah leluhur. Ia mungkin diam, tapi bukan berarti menyerah. Tanah yang diwariskan turun-temurun itu bukan sekadar tanah untuk ditanami padi. Itu tanah sakral, dijaga bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh kekuatan yang tak kasat mata. Di malam ketiga, setelah patok digeser, langit di atas sawah Mbah Man tampak lebih gelap dari biasanya. Petir menyambar meski hujan tak turun. Di tengah sawah, terlihat samar sosok Mbah Man berdiri dengan tangan terangkat, mulutnya komat kamit. Beberapa ekor burung gagak tiba-tiba berterbangan, padahal belum pagi. Dan sejak malam itu, keanehan mulai terasa di desa. Tapi belum ada yang sadar kalau semua itu baru permulaan. Mentari pagi menyembul malu-malu di balik pegunungan. Embun masih melekat di ujung-ujung daun, dan suara ayam mulai bersahut-sahutan di penjuru desa Karangjati. Di tengah lahan sawah yang mulai mengering setelah panen, Mbah Man berjalan pelan, menapaki batas tanahnya sambil menenteng sabit tua di tangan kanan. Langkahnya terhenti di ujung timur sawah, tepat di dekat semak kecil yang biasanya jadi penanda batas lahan sejak puluhan tahun lalu. Alis Mbah Man mengerut. Pandangannya mengarah pada patok kayu yang berdiri tegak sekitar 3 meter dari tempat semula. Warnanya masih baru, belum terkena lumut atau percikan tanah. Jelas, ini bukan patok lama. Ia jongkok menyentuh tanah di sekitar patok. Galian masih segar, tanahnya lebih lembut, dan terlihat ada bekas telapak sepatu, mungkin 2-3 orang. Patok yang seharusnya berada di tepi semak, kini berada hampir setengah petak ke dalam sawahnya. Secara kasat mata, pergeseran ini kecil, tapi dalam ukuran tanah pertanian itu bisa berarti banyak. Lebih-lebih, posisi baru patok itu sudah berdiri berdampingan dengan papan kecil bertuliskan Tanah Bengkok Desa. Mbah Man tak bicara apa-apa, ia hanya menatap sekeliling, sunyi. Tak ada satupun warga di sekitar, bahkan suara burung pun terasa jarang pagi itu. Ia berdiri, membersihkan tangan di ujung sarung, lalu melangkah kembali ke rumah. Tak satupun keluhan keluar dari bibirnya, namun di dalam dada sesuatu mulai mendidih. Malamnya, desa tenggelam dalam kesunyian. Angin berhembus pelan membawa aroma daun kering dari hutan kecil di belakang dusun. Di sudut rumahnya, Mbah Man duduk bersila, tak menyalakan lampu. Ia menunggu dalam diam, ditemani bara kecil di ujung rokok klobot yang berkedip perlahan. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini, hari saat suara langkah kaki terdengar di luar. Samar, tapi cukup jelas untuk telinga Mbah Man yang terlatih. Dari celah jendela, ia mengintip. 3 lelaki berjalan mengendap-endap, membawa cangkul dan senter kecil. Salah satunya mengenakan jaket bertuliskan Karang Taruna. Wajah mereka tak asing. Semua anak muda desa yang sering terlihat dekat dengan Pak Lurah. 2 dari mereka mulai menggali, sementara yang satu mengawasi arah jalan. Pelan tapi pasti, mereka mencabut patok lama dan menggantinya dengan yang baru. Yang satu membuka peta lipat kecil dari saku, seolah memastikan bahwa letak baru patok sudah sesuai dengan instruksi. Dari balik kegelapan, Mbah Man memandangi mereka. Ia tak bergerak, tak bicara, hanya matanya yang menyorot tajam. Dalam hatinya, ia tahu, jika ia bersuara malam ini, maka esok akan muncul banyak masalah. Ia sudah terlalu lama hidup dalam tenang, dan ia tahu, orang seperti Pak Lurah Warno tidak bisa dikalahkan hanya dengan argumen. Apalagi ini soal tanah, harga diri bagi orang desa. Saat mereka selesai menggali dan menanam patok baru, satu dari mereka menancapkan papan kecil bertuliskan, "Tanah milik desa." Setelah itu mereka pergi secepat mereka datang. Suara cangkul yang dibawa pergi perlahan tenggelam bersama bayangan tubuh mereka di balik gelap malam. Setelah yakin mereka pergi, Mbah Man melangkah keluar. Ia berjalan menuju patok baru itu. Tangannya menyentuh permukaan papan kayu itu perlahan, lalu menatap langit yang tak bertabur bintang malam itu. "Jadi, ini caramu, Warno," gumamnya lirih. Beberapa hari berikutnya, suasana desa terlihat biasa saja. Tak ada keributan. Warga berlalu lalang seperti biasa.
Namun dari arah balai desa, kabar mulai menyebar. Pak Lurah akan membangun pusat rekreasi di lahan kosong desa. Biar desa maju, katanya dalam pengumuman di masjid. Beberapa orang tua mulai curiga. Tanah mana yang akan dipakai? Lahan bengkok itu kecil, dan pembangunan pusat hiburan pastinya butuh lahan luas. Tapi mereka terlalu takut untuk bertanya langsung. Di warung kopi, kabar semakin liar. Katanya tanah Mbah Man udah diambil, bisik seorang lelaki muda. Tapi Mbah Man diem aja, jangan-jangan udah dijual? Tak ada yang tahu pasti. Bahkan ketua RT pun tak bisa menjelaskan saat ditanya soal patok yang bergeser. Tapi bagi sebagian warga, jika Mbah Man tidak protes, artinya tidak ada masalah. Dan seperti biasa, semua memilih diam. Namun diamnya Mbah Man bukan karena takut, tapi karena sedang menunggu waktu yang tepat. Beberapa malam setelah kejadian itu, seekor anjing milik warga tiba-tiba ditemukan mati di depan lahan sawah yang patoknya dipindah. Lidahnya menjulur, matanya melotot, dan tak ada luka sedikit pun. Orang-orang mulai bertanya-tanya, tapi lagi-lagi semua memilih bungkam. Pak Lurah Warno, yang mendengar laporan itu dari pembantunya, hanya tertawa. Paling keracunan, jangan takut sama hal mistis, katanya. Tapi saat malam tiba, ia tidur dengan lampu menyala dan menyelipkan pisau kecil di bawah bantal. 2 hari kemudian, Mbah Man menerima kunjungan dari perangkat desa. Seorang pemuda kurus datang membawakan surat. Ini bah, dari Pak Lurah, katanya penting. Mbah Man membaca surat itu dalam diam. Isinya jelas, tawaran untuk menjual lahan sawah bagian timur dengan harga tinggi, konon untuk kepentingan pembangunan. Ia tahu ini bukan sekadar tawaran biasa. Ini bagian dari strategi besar Pak Lurah untuk menguasai seluruh lahan sawahnya. Tanpa ragu, Mbah Man melipat surat itu, mengembalikannya, dan berkata pelan, "Katakan sama Pak Lurah, tanah itu bukan untuk dijual dan bukan untuk hiburan." Pemuda itu terlihat bingung. "Tapi bah, katanya kalau Mbah Man nggak setuju, bisa dibicarakan baik-baik." Mbah Man hanya menatapnya tajam. "Sudah kubilang, bukan untuk dijual, apalagi buat tempat joget-joget." Kabar penolakan itu membuat Warno geram. Ia memukul meja di ruang kerjanya hingga asbak pecah. "Dasar orang tua keras kepala, jangan pikir aku nggak punya cara lain." Apa yang Pak Lurah tidak tahu, malam itu Mbah Man kembali membuka lemari tua di kamarnya. Dan kali ini, bukan hanya keris kecil dan kitab yang ia keluarkan, tapi juga batang kemenyan, seutas benang merah, dan cermin kecil berbingkai tembaga. Dengan mata terpejam, Mbah Man berdoa dalam bahasa Jawa halus yang tak lagi dimengerti banyak orang. Di luar rumahnya, angin mulai berputar dan suara tangis samar terdengar dari arah pohon randu yang berdiri di dekat sawahnya. Sesuatu telah dibangunkan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika suara klakson mobil terdengar memecah kesunyian di ujung desa. Seekor burung gagak yang bertengger di pohon jati tua beterbangan, seolah tak nyaman dengan kedatangan tamu tak diundang. Debu beterbangan saat sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah kayu tua milik Mbah Man. Dari dalam mobil itu turun seseorang dengan baju safari coklat lengkap, rambut tersisir licin, dan senyum yang dipaksakan. Dialah Pak Lurah Warno, pemimpin desa Karangjati yang belakangan namanya ramai diperbincangkan karena ambisinya yang tak terbendung. Di belakangnya menyusul 2 orang, satu pria berbadan kekar dengan jas hitam, satu lagi wanita muda yang membawa map tebal. Tanpa menunggu undangan, Pak Lurah langsung melangkah menuju teras rumah. Ia menjentikkan jari pada si wanita, memberi isyarat agar membukakan map. "Selamat pagi, bah," sapa Pak Lurah dengan suara manis tapi penuh maksud. "Maaf ganggu pagi-pagi, ini saya datang bukan mau marah-marah kok." "Hehehe," Mbah Man keluar. Dari dalam rumah mengenakan baju lurik dan sarung yang dililit rapi. Ia menatap Pak Lurah tanpa senyum, lalu duduk di kursi bambu sambil mengangguk kecil. "Mau ngopi dulu Pak Lurah?" Tawarnya datar. "Oh, nggak usah repot-repot, bah. Saya ini cuman sebentar. Mau ngobrol ringan soal masa depan desa kita," jawab Pak Lurah sambil menarik kursi dan duduk. Ia menepuk-nepuk lututnya, mencoba mencairkan suasana. "Begini, bah," lanjutnya. "Sekarang ini desa kita mau maju. Ada investor dari kota yang tertarik buka usaha di sini. Bikin tempat karaoke, warung kopi kekinian, sama tempat nongkrong anak-anak muda. Biar nggak pada ke kota terus. Nah, tanah yang paling cocok buat itu ya. Tanah jenengan."
Mbah Man hanya menatap Pak Lurah tanpa berkata. Matanya tajam, tapi tetap tenang. Tenang, Mbah. Pak Lurah mengangkat telapak tangan. Saya paham, tanah itu warisan. Tapi saya bukan mau ambil gratis. Saya beli, harga tinggi. Nih, Mbak Yuni bawa dokumennya. Wanita muda di belakangnya segera menyerahkan selembar berkas. Di atasnya tertulis, perjanjian pembelian lahan untuk pengembangan desa. Di bawahnya, angka puluhan juta tertera jelas, ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan investor bernama Bayu Hanggaradun Embah. Man tidak menyentuh dokumen itu. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu berkata, pelan. Tempat karaoke, ya? Pak Lurah tertawa kecil. Iya, Bah, tapi bukan kayak yang jenengan pikir. Ini modern. Ada kafenya, wifi, tempatnya nyaman. Bisa buat anak-anak muda kumpul. Kan daripada mereka ke kota mabuk-mabukan, mending di desa sendiri. Lagi pula pemasukan juga untuk desa. Kita bisa bangun balai warga baru, bantu orang miskin. Kata-kata itu menggantung. Mbah Man menggeleng pelan. Maaf Warno, tanah itu bukan buat dijual. Apalagi buat tempat joget dan nyanyi-nyanyi nggak karuan. Pak Lurah terdiam sejenak. Wajahnya yang semula ramah mulai menegang. Garis senyum di bibirnya memudar, digantikan sorot mata yang dingin dan menusuk. Ia mencondongkan tubuhnya, menatap Mbah Man lebih dekat. Bah, jenengan pikir tempat karaoke itu pasti jelek? Ini bukan tempat maksiat. Ini tempat usaha. Lagi pula, jenengan udah tua. Buat apa tahan-tahan tanah? Bisa buat warisan. Anak juga nggak ada. Kata-kata itu membuat udara seolah membeku. Mbah Man masih diam, tapi rahangnya mengeras. Pak Lurah melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih berat. Saya datang baik-baik, Bah. Kalau jenengan nggak mau, saya juga bisa pakai cara lain. Jenengan tahu sendiri, batas tanah itu sudah sesuai dokumen desa. Saya cuma butuh persetujuan biar nggak ribet. Seketika, suasana berubah tegang. Si pria berbadan kekar melangkah maju, berdiri di belakang Pak Lurah seperti bayangan ancaman. Wanita yang membawa map menunduk, seolah tak ingin terlibat. Namun Mbah Man tak bergeming. Ia berdiri perlahan, menatap Pak Lurah dari atas ke bawah. Tatapan matanya tak lagi sekadar menolak, tapi memperingatkan. Warno, katanya dengan suara datar, tapi berat. Kamu pikir saya ini kakek-kakek tua yang gak ngerti apa-apa? Tanah itu bukan sekadar sawah, itu nisan leluhur saya. Di bawahnya ada tulang kakek saya, bapak saya, yang pernah menumpahkan darahnya demi negeri ini. Dan kamu datang bawa map, uang, lalu bilang, ini buat tempat karaoke. Pak Lurah membuka mulut, tapi tak sempat bicara. Mbah Man sudah melanjutkan, dulu saya perang, bukan buat lihat anak cucu saya nyanyi sambil mabuk di tanah yang dulu jadi ladang perjuangan. Hening menyelimuti teras rumah itu. Angin berhembus pelan, membawa suara nyanyian burung dari kejauhan, seolah menegaskan bahwa kata-kata Mbah Man telah menutup perdebatan. Pak Lurah berdiri dengan wajah masam. Ia mengambil map dari wanita di sampingnya, lalu menatap Mbah Man dengan sorot yang berubah menjadi dingin dan penuh dendam. Baik, Bah. Kalau itu keputusan jenengan, saya nggak bisa maksa. Tapi jangan salahkan saya kalau nanti ada urusan lain. Mbah Man tersenyum tipis. Silakan, Warno. Tapi ingat, kamu main di tanah yang bukan cuma milik saya, tapi milik leluhur, dan mereka tidak tidur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Lurah berbalik, masuk ke mobilnya, dan pergi meninggalkan debu di jalanan tanah desa. Dari dalam rumah, Mbah Man memandang ke kejauhan. Wajahnya tetap tenang, tapi mata tuanya menyimpan sesuatu yang mulai menyala. Hari itu, langit mendung meski tak ada tanda hujan. Beberapa warga melihat mobil Pak Lurah melaju dengan kecepatan tinggi menuju balai desa. Di balik kemudi, ia menggertakkan, giginya meremas map di pangkuannya hingga lecek. Dalam pikirannya, tawaran yang gagal berarti rencana besar diambang kehancuran. Tapi satu hal pasti, ia tak akan membiarkan satu orang tua menghancurkan ambisi bertahun-tahun. Sementara itu, Mbah Man menyalakan dupa kecil di serambi rumah. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan membisikkan sesuatu dalam bahasa kuno yang tak pernah diajarkan di sekolah. Suara gentak kecil terdengar di sudut ruangan. Dan untuk pertama kalinya, angin yang berhembus dari arah timur membawa bisikan asing yang bahkan dedaunan pun ikut gemetar mendengarnya.
sebuah perlawanan telah dimulai. Malam itu, bulan separuh menggantung pucat di langit desa Karangjati. Angin yang biasanya sepoi berubah menjadi hembusan dingin yang menusuk tulang. Dari kejauhan, suara kodok dan jangkrik yang biasa mengisi malam tiba-tiba lenyap. Suasana menjadi hening, terlalu hening don Mbah Man duduk di serambi rumah, seperti biasa, menyalakan lampu tempel kecil dan membaca kitab tua berbahasa Jawa kuno. Tapi malam ini, pikirannya tak bisa tenang. Sejak kedatangan Pak Lurah tempo hari, hawa di sekeliling rumahnya terasa berubah. Ia bukan orang yang mudah takut, namun firasatnya yang sudah terasah sejak masa perang mengatakan ada yang tidak beres. Saat jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, suara aneh mulai terdengar dari arah sawah. Awalnya samar, seperti gemerincing, gamelan yang tertiup angin, lalu disusul tawa lirih perempuan, cekikikan panjang yang naik turun, seperti suara sinden yang kerasukan. Mbah Man berdiri, matanya menatap lurus keluar jendela. Suara gamelan makin jelas. Terdengar irama kendang, saron, dan gong besar seolah ada pertunjukan wayang di tengah ladang. Padahal tak ada panggung, tak ada penonton. Dengan langkah perlahan, ia membuka jendela. Di kejauhan, di tengah petak sawah, yang biasanya tenang, tampak cahaya remang kekuningan seperti lampu minyak. Samar-samar terlihat sosok-sosok menari di tengah kabut tipis. Sosok perempuan berambut panjang dengan kebaya merah darah berputar-putar sambil tertawa, diiringi suara, musik gaib yang tak berasal dari dunia ini. Tanpa ragu, Mbah Man meraih tongkat kayu cendana yang disandarkan di balik pintu. Ia melangkah keluar dengan tenang, menembus dinginnya malam. Namun baru beberapa langkah dari pekarangan, suara gamelan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi mendadak menggantikan semuanya. Mbah Man berhenti, matanya menatap tajam ke arah sawah. Sosok-sosok itu telah hilang, seolah ditelan kabut. Tapi tak sampai ia kembali ke dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara tanah digali dari arah belakang rumah. Pelan, berirama, seperti cangkul mencabik bumi. Ia menoleh cepat. Sinar lampu temaram tak cukup menerangi arah kebun, tapi bayangan samar terlihat jelas. Sosok tinggi besar berdiri di antara pohon pisang, diam tak bergerak. Tubuhnya hitam legam, matanya menyala merah seperti bara api. Ia hanya menatap Mbah Man, tak ada kata, tak ada gerakan. Tapi hawa dingin menyelimuti seluruh pekarangan. Mbah Man mengangkat tongkatnya, menggumamkan doa dalam bahasa tua yang diwariskan leluhur. Seketika, tanah di bawah kakinya bergetar halus, dan angin kencang berhembus dari arah barat. Sosok tinggi, itu perlahan memudar, tapi suara tawa perempuan kembali terdengar, kali ini dari atas rumah. Dengan cepat Mbah Man masuk. Langit-langit rumah berderak. Suara langkah kaki terdengar di atap, berat dan menyeret. Lalu, duk, duk, duk. Sesuatu seperti batu besar dijatuhkan berulang kali. Ia menyalakan dupa dan membakar kemenyan, menyusun benda-benda pusaka milik almarhum bapaknya. Sebilah keris, sepasang kelapa kembar kering, dan kendi kecil berisi air dari mata air leluhur. Ia duduk bersila, memejamkan mata, membaca mantra-mantra pengusir makhluk halus. Tak lama, suara-suara itu perlahan menghilang, berganti dengan bunyi cecak di dinding dan desir angin yang kembali normal. Namun malam-malam berikutnya, gangguan tak berhenti. Kadang, suara tangisan anak kecil terdengar dari sumur belakang. Kadang, ayam-ayam di kandang berkokok, serentak pukul. Satu malam, pertanda tak biasa menurut kepercayaan Jawa. Suatu malam, Mbah Man terbangun karena bau anyir darah memenuhi seluruh rumah. Ia mencari sumbernya, tapi tak menemukan apa-apa. Namun di depan pintu, seseorang telah menggantungkan sesajen hitam. Isi sesajen itu hanya segumpal rambut, serpihan kaca, dan sepotong kain kafan. Keesokan paginya, ia menyapu pelataran sambil menyanyikan tembang-tembang Macapat lama. Ia tahu, yang mengganggunya bukan sekadar makhluk tak kasat mata, tapi hasil kiriman seseorang yang paham dunia hitam. Pak Lurah, gumamnya lirih, kau pikir bisa tundukkan aku dengan cara begini? Hari-hari berlalu dan gangguan semakin menjadi-jadi. Warga mulai berbisik. Beberapa melihat bayangan tinggi besar melintas cepat di depan rumah Mbah Man. Ada yang mengaku mendengar suara orang menjerit dari arah kebun saat lewat malam hari. Namun, Mbah Man tetap tenang. Ia tahu, menghadapi serangan gaib bukan dengan rasa takut, tapi dengan ketenangan dan keyakinan.
Suatu malam, ia memutuskan melakukan ritual pembersihan. Di tengah halaman rumah, ia menyalakan api unggun kecil, lalu menanamkan kendi air leluhur di 4 penjuru arah mata angin. Di sekelilingnya, ia menaburkan bunga 7 rupa dan tanah dari makam leluhurnya. Ia duduk di tengah lingkaran itu dan membaca mantera sepanjang malam. Ketika ayam jago pertama kali berkokok, suara-suara aneh itu lenyap. Angin berhenti menderu. Langit mulai memerah, menandakan fajar datang. Namun Mbah Man tahu, ini baru awal. Serangan halus telah dimulai. Dan jika Pak Lurah benar-benar nekat, maka akan ada yang lebih buruk dari sekadar suara gamelan atau tawa perempuan. Akan ada pertarungan antara dua dunia. Dan tanah ini, tanah warisan leluhur, bisa menjadi medan peperangan terakhir. Fajar belum sepenuhnya datang ketika tubuh Mbah Man menggigil hebat. Keringat dingin membasahi dahinya. Tapi anehnya, kulit punggungnya terasa panas seperti terbakar. Ia terbangun dari tidur dalam keadaan sesak. Dadanya terasa seperti ditusuk-tusuk, jarum halus dari dalam. Seketika, matanya menatap pintu depan yang sedikit terbuka. Angin pagi belum cukup kuat untuk mendorong daun pintu itu. Hati Mbah Man langsung waspada. Ia bangkit perlahan, dan sebelum melangkah, ia melilitkan selendang abu-abu pemberian gurunya dulu. Dulu hanya kenangan, kini jadi tameng. Di depan pintu, ia menemukan bungkusan kain hitam yang dililit tali ijuk. Ada aroma menyengat keluar dari dalamnya, campuran anyir dan bau tanah basah. Dengan ujung tongkatnya, Mbah Man menggeser bungkusan itu ke halaman. Ia buka pelan, tanpa menyentuh langsung. Isinya, segenggam tanah kuburan, gumpalan rambut panjang, potongan kuku, dan 1 buah batu akik yang sudah retak. Wah, ini bukan kerjaan orang iseng, gumam Mbah Man. Ia mengenali pertanda ini. Ini adalah santet pengikat sukma, jenis kiriman yang bertujuan menghancurkan fisik dan jiwa secara perlahan. Biasanya digunakan untuk membuat korban sakit berkepanjangan tanpa sebab, atau bahkan gila. Tapi Mbah Man bukan orang biasa. Darah leluhurnya mengalir dari garis keturunan penjaga tanah keramat. Ia sudah lama meninggalkan dunia ilmu, memilih hidup sederhana. Namun kalau ilmu gelap sudah ikut bermain, maka tidak ada jalan lain kecuali membuka kembali apa yang selama ini dikunci rapat. Mbah Man menuju dapur. Di sudut ruangan ada sebuah lemari kayu jati tua, tak pernah dibuka sejak kematian ayahnya. Di atasnya terukir simbol kuno, lukisan tumbuhan menjalar dan tulisan Jawa halus yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang paham aksara kolot. Ia menyentuh permukaan lemari dengan telapak tangan dan membaca doa pelindung. Lemari itu berderit pelan saat dibuka. Di dalamnya terletak keris pusaka berbalut kain mori. Besinya hitam, berurat seperti akar. Keris itu milik buyutnya, seorang pejuang sekaligus penjaga tapal batas gaib di desa Karangjati. Di bawah keris ada sebuah kitab tua. Halamannya menguning, penuh tulisan tangan dan simbol-simbol kuno. Kitab itu berisi ilmu-ilmu warisan yang hanya digunakan saat keadaan benar-benar genting. Dan malam ini, Mbah Man tahu saat itu telah tiba. Ia duduk di lantai, membakar kemenyan dan dupa dari campuran akar bajaka, menyan madu, dan minyak jinten. Asap mengepul ke atas, menari-nari seperti makhluk hidup. Dalam hening, ia membuka kitab itu. Suaranya mulai membaca mantra pelindung tubuh dan pengusir racun gaib. Tubuhnya masih terasa nyeri, tapi perlahan rasa panas di punggung mulai mereda. Ia tahu, efek santet tidak langsung hilang, tapi jika dibiarkan, ia bisa tumbang dalam beberapa hari. Ini bukan sekadar ancaman, bisiknya. Ini serangan langsung. Beberapa halaman dalam kitab itu memuat simbol yang mengarah pada asal-usul ilmu hitam. Salah satunya menyebut tentang pakeliran gaib, pertunjukan gaib yang hanya bisa dipanggil oleh orang-orang dengan niat buruk untuk mengaburkan kenyataan. Pakeliran ini sering jadi pintu masuk makhluk halus ke dunia manusia. Mbah Man menarik napas dalam-dalam. Ia mengikatkan ikat kepala, lalu mengambil air dari kendi tua yang sudah ia jampi. Air itu ia percikkan ke sekeliling rumah sambil membaca doa perlindungan. Setelah itu, ia menancapkan keris pusaka ke tanah di depan pintu rumah, menancapkannya dalam-dalam sambil berseru pelan. Tanah leluhur ini bukan untuk dijual, bukan untuk dirusak. Kembalilah ke asalmu, wahai yang dikirim lewat kebencian. Angin tiba-tiba berembus kencang, dedaunan berguguran.
Asap dupa menari liar ke arah barat. Mbah Man tersenyum tipis. Ia tahu siapa yang mengirim. Dari tanda-tandanya, gaya santet ini hanya dimiliki oleh satu orang di desa. Mbah Rejo, dukun tua yang tinggal di ujung selatan Karangjati. Dulu mereka satu jalur ilmu, tapi Mbah Rejo memilih jalan hitam karena tergiur kekuasaan dan uang. Dan kini, kemungkinan besar Mbah Rejo telah disewa oleh Pak Lurah. Keesokan harinya, Mbah Man pergi ke pasar desa. Langkahnya pelan, tapi matanya awas. Ia tahu, mata-mata Pak Lurah ada di mana-mana. Di tengah keramaian, ia bertemu dengan Karyo, pemuda, petani yang sejak kecil ia anggap seperti cucu sendiri. "Mbah, panjenengan kelihatan pucat." "Nggak apa-apa," tanya Karyo khawatir. Orang tua seperti Mbah Karyo bukan pucat karena sakit, tapi karena ada yang mencoba mengusir Mbah dari tanah ini, jawab Mbah Man lirih. Karyo mengernyit. "Pak Lurah?" Mbah Man hanya mengangguk, lalu berkata pelan, "Jaga sawahmu, jangan dekat-dekat kebun timur, dan jangan percaya kalau ada orang suruhan lurah datang bawa hadiah." Karyo menelan ludah. Ia tahu maksud Mbah Man bukan main-main. Saat kembali ke rumah, Mbah Man menemukan bekas telapak kaki hitam terbakar di depan rumah. Tanda bahwa serangan belum berhenti. Namun malam ini, ia sudah siap. Ia tak lagi sendiri. Ia telah membangunkan gambling ilmu leluhurnya. Dan malam nanti, akan ada pertarungan yang lebih besar. Malam Jumat itu, langit desa Karangjati tampak muram. Awan menggantung rendah seperti selimut tebal yang menahan bulan untuk menampakkan dirinya. Angin berhembus pelan namun membawa hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Di tengah hamparan sawah, tepat di bawah pohon asem tua yang dipercaya sebagai pusat energi tanah leluhur, Mbah Man duduk bersila. Ia mengenakan kain lurik coklat dan ikat kepala abu-abu. Di depannya tersusun beberapa sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, kendi berisi air sungai kecil di utara desa, serta sebutir telur ayam kampung yang masih hangat. Tangannya membentuk mudra kuno dan mulutnya mulai melafalkan mantra-mantra warisan leluhur. Suaranya pelan namun mantap. Setiap kata yang keluar seperti membelah kabut yang mulai merayap di antara bulir-bulir padi. "Kawula nyuwun pangestu, para leluhur ingkang ngreksa bumi Karangjati. Sageda paring perlindungan lan pitedah." Kabut makin tebal. Angin berhenti, berhembus. Suara jangkrik lenyap. Dunia seperti berhenti sejenak. Dari balik kabut, mulai muncul sosok-sosok putih. Tidak menyeramkan, malah menenangkan. Wajah-wajah renta, mata teduh, rambut putih panjang. Mereka berdiri membentuk lingkaran di sekeliling Mbah Man. Salah satu dari mereka, seorang perempuan tua bertongkat dan memakai kebaya kusam, berjalan mendekat. Mbah Man membuka mata dan menatapnya penuh hormat. "Kulo nyuwun tulung, Simbah. Tanah ini mulai dikotori oleh niat buruk," ucap Mbah Man lirih. Perempuan tua itu mengangguk, lalu menunjuk ke arah barat, ke rumah Pak Lurah Warno. "Malam ini tanah akan bicara," katanya. Sebelum tubuhnya kembali larut dalam kabut. Sejak malam itu, teror balik mulai terjadi. Orang pertama yang mengalami kejadian aneh adalah Sarmo, tangan kanan Pak Lurah yang dulu ikut memindahkan patok batas. Malam itu, saat tidur, ia terbangun karena mendengar suara perempuan menangis di pojok kamarnya. Suara itu lirih, menyayat, seperti rintihan dari alam kubur. Saat ia menoleh, dilihatnya sosok perempuan tua dengan rambut terurai panjang dan mata kosong duduk di lantai. Ia tak berkata apa-apa, hanya menangis. Dan darah menetes dari sudut matanya. Sarmo berteriak, tubuhnya gemetar hebat. Namun saat lampu dinyalakan, sosok itu lenyap. Tapi lantai tempat perempuan tadi duduk masih basah oleh air, entah air mata atau darah. Malam berikutnya, giliran Teguh, tukang ukur tanah desa, yang mengalami gangguan. Ia mengaku tiap malam, ketindihan tidur, tapi merasa tubuh tak bisa bergerak, napas sesak, dan terdengar bisikan di telinga. "Balik ke patokku. Balik ke patokku." Bisikan itu terus mengulang, semakin lama makin kencang sampai terdengar seperti teriakan. Teguh yang semula membantah bahwa tanah Mbah Man direbut paksa, akhirnya takut juga. Ia datang pagi-pagi ke rumah Pak Lurah, wajahnya pucat pasi, tapi Pak Lurah malah menghardiknya. "Jangan cemen, itu cuma mainan orang tua kampungan.
Namun malamnya, giliran Pak Lurah sendiri yang mengalami serangan. Ia bermimpi didatangi oleh barisan orang-orang tua dengan mata merah menyala. Mereka berdiri di halaman rumahnya, lalu berjalan masuk lewat dinding seperti tak ada batas. Salah satu dari mereka menyentuh dadanya, dan Pak Lurah langsung terbangun dalam kondisi sesak dan tubuh dingin, seperti es. Istrinya melihat bekas tangan hitam di dada suaminya, seolah terbakar. Sejak itu, Pak Lurah mulai jatuh sakit. Tubuhnya lemas, nafsu makan hilang, tapi anehnya semua hasil pemeriksaan medis menunjukkan ia sehat. Desas-desus pun mulai menyebar di desa. Orang-orang mulai membicarakan bahwa tanah Mbah Man bukan tanah biasa, bahwa leluhur Karangjati memang tidak sembarangan memilih siapa yang boleh menginjak dan mengelola tanah warisan itu. Warga yang tadinya diam, perlahan mulai berubah sikap. Mereka melihat sendiri bagaimana orang-orang yang berani mengusik tanah itu mendapat balasan satu persatu. Namun Pak Lurah tetap keras kepala. Ini semua cuma taktik si tua bangka itu. Dia pakai ilmu sihir buat menakut-nakuti kalian. Aku akan buktikan tanah itu bisa kita ambil. Ia mengutus 2 orang baru pendatang dari kota untuk kembali menggali area kebun Mbah Man dengan alasan survei ulang. Tapi baru 1 jam menggali, salah satu dari mereka, seorang pria bernama Wawan, tiba-tiba menjerit sambil memegangi kepalanya. Ada yang bisik, jangan lanjut, jangan lanjut. Wawan berlari seperti orang kesurupan, masuk ke sawah dan menceburkan diri ke dalam empang. Butuh 5 orang warga untuk menenangkannya. 1 orang lagi, rekannya bernama Rinto, memilih kabur malam itu juga. Ia bersumpah tidak akan pernah kembali ke desa Karangjati. Di rumah kayu tuanya, Mbah Man hanya duduk tenang sambil membakar dupa hijau. Ia tak bicara banyak, tak membanggakan apapun. Baginya, ia hanya sekadar mengembalikan keseimbangan. Tanah yang dijaga dengan niat baik akan melindungi dirinya sendiri. Leluhur akan turun tangan jika keturunan mereka mulai dizalimi. Dan malam itu, saat angin kembali berhembus pelan melewati pohon asem tua, Mbah Man menatap langit yang kini mulai terang oleh cahaya bulan. Tanah ini sudah bicara, gumamnya. Lirih, tinggal tunggu siapa yang masih berani melawan kehendaknya. Hujan turun rintik-rintik sejak subuh, mengiris udara desa Karangjati dengan dingin yang menusuk. Langit mendung, suram, seakan turut menyimpan beban berat yang tak terucap. Di ujung jalan tanah yang mengarah ke sawah timur, warga mulai berkumpul, bisik-bisik dan saling melirik dengan wajah tegang. Kabar itu menyebar lebih cepat dari kilat di langit. Pak Lurah Warno ditemukan tak bernyawa di atas tanah sengketa. Tanah yang sejak awal menjadi sumber konflik, kutukan, dan penderitaan, kini menjadi panggung kematian yang tak wajar. Sebelum kejadian tragis itu, beberapa warga sempat mendengar jeritan dari rumah Pak Lurah pada malam sebelumnya. Jeritan parau dan memanjang, seperti orang yang dicekik tapi berusaha minta tolong. Istrinya, Bu Lurah Sulastri, terlihat linglung pagi itu. Duduk di teras rumah dengan rambut acak-acakan dan mata kosong. Dia bilang, Mbah Man berdiri di ujung ranjang, matanya merah. Dia bilang minta diampuni. Gumamnya lirih, berulang-ulang seperti orang kesurupan. Beberapa hari sebelumnya, tubuh Pak Lurah memang makin memburuk. Bukan hanya lemas, tapi kulitnya perlahan menghitam seperti terbakar dari dalam. Wajahnya makin tirus, bibirnya kering pecah-pecah. Setiap malam, ia mengigau, memanggil nama-nama orang yang dulu ikut memindahkan patok, seakan sedang dihantui dosa yang tak bisa ditebus. Orang pintar dari luar kota yang sempat dipanggil, hanya 1 malam, di rumah Pak Lurah lalu kabur dini hari tanpa pamit. Warga hanya menemukan secarik kertas di meja depan rumah. Maaf, saya tidak sanggup. Ketika akhirnya tubuh Pak Lurah ditemukan, posisinya terlentang tepat di tengah petak sawah yang semula adalah milik Mbah Man. Matanya terbuka lebar, wajahnya membiru seperti orang dicekik, namun tak ada satupun bekas luka atau tanda kekerasan di tubuhnya. Hal yang membuat semua orang bergidik adalah kondisi tanah di sekeliling jasadnya. Tanah itu gosong, seperti baru saja disambar petir atau terbakar dari dalam. Ada bau menyengat seperti belerang, bercampur aroma busuk yang tak bisa dijelaskan. Di tengah kepanikan, tak ada yang berani menyentuh jenazahnya hingga akhirnya kepala dusun datang membawa kain kafan untuk membungkus tubuhnya. Beberapa warga mulai percaya bahwa ini bukan sekadar kematian biasa.
Kematian Pak Lurah bukan hanya akhir dari seorang pemimpin desa, tapi juga peringatan keras dari tanah leluhur. Tanah yang selama ini dilanggar, dikoyak demi kepentingan duniawi, akhirnya menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Sementara itu, Mbah Man tetap tenang di rumahnya yang sederhana. Ia tak datang ke lokasi kejadian, tak ikut berkabung secara lahiriah. Tapi banyak warga yang melihatnya malam sebelum kematian Pak Lurah, berjalan pelan ke arah sawah dengan membawa dupa dan candi air. Katanya, ia berdoa, memohon kepada leluhur, agar semua yang terjadi bisa segera berakhir. Tak sedikit yang mengaitkan kematian Pak Lurah dengan kutukan tanah Karangjati, kisah lama yang dulu hanya dianggap dongeng oleh anak-anak kecil. Konon, di masa lalu, tanah itu adalah tempat pertapaan para leluhur yang bersumpah akan menjaga desa dari keserakahan. Siapapun yang mencoba merampas tanah itu untuk kepentingan pribadi akan dihukum oleh alamnya sendiri. Dan kini, satu persatu tanda itu muncul. Kematian Pak Lurah menjadi pukulan telak bagi para pengikut dan kroninya. Beberapa orang mulai mengundurkan diri dari jabatan mereka. Bahkan Sarmo, yang dulu paling vokal membela rencana pembangunan tempat karaoke di atas tanah itu, memilih pindah ke desa tetangga. Katanya, ia tak sanggup tidur karena terus bermimpi dikejar bayangan perempuan tua berselendang putih. 7 hari setelah kematian Pak Lurah, digelar selamatan kecil-kecilan di balai desa. Tapi suasananya jauh dari damai. Sejumlah warga mengaku merasakan hawa aneh selama acara berlangsung. Ada yang melihat bayangan melintas di luar jendela. Ada yang mencium bau bunga kenanga bercampur kemenyan, meski tak ada yang membakarnya. Salah, seorang sesepuh desa, Mbah Wiryo, akhirnya angkat bicara di depan warga yang hadir. Suaranya pelan, tapi bergetar. Kita semua tahu, tanah ini bukan sembarang tanah. Kita semua tahu, Mbah Man bukan sekadar petani tua. Sudah waktunya kita menunduk dan menghormati warisan yang kita pijak ini. Ucapan itu disambut hening panjang. Tak ada yang menyela, tak ada yang berani menyangkal. Sejak hari itu, petak sawah yang dulu diperebutkan, dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mengusiknya lagi. Bahkan rumput liar yang mulai tumbuh pun tak pernah dipangkas. Seperti ada perjanjian tak tertulis bahwa siapapun yang mencoba menyentuh tanah, itu lagi akan bernasib sama. Dan Mbah Man, ia kembali seperti dulu, menanam, menyiram, berbicara dengan tanahnya. Tapi ada yang berubah dari sorot matanya. Kini, lebih dalam, lebih tajam, seperti mata orang yang pernah menyeberang ke dunia yang tak terlihat, dan kembali dengan segenggam rahasia. Suatu malam, seorang anak kecil bertanya pada ibunya sambil menunjuk ke arah sawah timur. "Bu, itu siapa ya yang duduk di bawah pohon asem? Bajunya putih semua, tapi kakinya nggak nempel tanah." Si ibu hanya terdiam, lalu memeluk anaknya dan menutup jendela rapat-rapat. Desa Karangjati kembali tenang. Tak ada lagi suara alat berat yang bersiap menggusur sawah. Tak ada lagi orang asing datang membawa proposal proyek. Setelah berita kematian Pak Lurah Warno menyebar ke kota, investor yang berniat membangun tempat karaoke itu langsung menarik diri. Tak ada yang ingin ambil risiko setelah mendengar cerita-cerita aneh yang beredar. Bagi mereka, lebih baik kehilangan uang muka daripada kehilangan nyawa. Warga desa pun perlahan mulai kembali pada keseharian, miri. Namun di balik aktivitas biasa itu, ada kesadaran baru yang tumbuh. Obrolan di warung kopi, di pinggir pematang, bahkan saat arisan ibu-ibu, kini tak lepas dari kisah tanah keramat yang telah menelan satu nyawa. Tanah itu nggak butuh pagar besi, yang jaga bukan manusia biasa, ujar Mbah Wiryo suatu pagi di pos ronda. Ditemani kepulan asap rokok kretek yang menari di udara dingin, orang-orang hanya mengangguk. Tak ada yang berani membantah, karena terlalu banyak keanehan yang telah mereka saksikan sendiri. Mbah Man kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi-pagi buta ia sudah turun ke sawah, memeriksa tanaman, memperbaiki saluran air kecil, dan memberi makan burung-burung liar yang biasa hinggap di dahan pohon asem. Ia tampak seperti petani tua pada umumnya. Tapi bagi warga, Mbah Man bukan sekadar petani. Ia adalah penjaga. Satu-satunya yang tahu apa sebenarnya yang disimpan oleh tanah Karangjati. Setiap Jumat Kliwon selepas maghrib, Mbah Man selalu tampak duduk di bawah pohon asem di tengah sawah, sendirian,
tak membawa lampu minyak atau senter. Ia hanya duduk bersila, mengenakan baju lurik dan ikat kepala batik, membawa kendi kecil dan segenggam bunga melati. Beberapa anak muda pernah mencoba mengintip dari kejauhan. Mereka penasaran apa yang sebenarnya dilakukan Mbah Man di sana. Tapi, baru beberapa langkah mendekat, angin mendadak berembus kencang. Dedaunan berguguran seperti hujan kecil, dan suara aneh seperti bisikan perempuan terdengar dari sela-sela angin. Tak satu pun dari mereka berani lanjut. Mereka lari pulang tanpa menoleh. "Jangan ganggu," kata salah satu dari mereka keesokan paginya. "Kayak ada yang jagain, bukan manusia." Sementara itu, kepala desa yang baru, seorang pria muda bernama Pak Anton, bersikap jauh berbeda dari pendahulunya. Ia memilih mendekati warga, mendengar keluh kesah mereka, dan yang terpenting, tidak macam-macam dengan tanah warisan. Sawah itu biarkan seperti semula. Ucapnya tegas saat rapat desa pertama. Kita rawat, kita jaga. Kalau mau bangun usaha, cari tempat lain. Keputusan itu disambut lega oleh banyak warga. Beberapa dari mereka bahkan mengajukan usul agar petak sawah Mbah Man dijadikan situs adat desa, tempat khusus untuk kegiatan budaya dan doa-doa leluhur. Tapi Mbah Man hanya tersenyum saat mendengar wacana itu. "Tanah ini nggak butuh dipatenkan, nak. Cukup dijaga hatinya, jangan diserakahin," ujarnya saat Pak Anton datang berkunjung ke rumahnya. Pak Anton mengangguk pelan, seperti murid mendengarkan wejangan guru. Hari-hari berlalu, bulan-bulan berganti. Desa Karangjati pelan-pelan mulai dikenal oleh desa sekitar. Bukan karena rencana pembangunan besar, tapi karena kisah tanah keramat dan Mbah Man, si penjaga pusaka. Beberapa peziarah mulai datang. Mereka tak meminta macam-macam, hanya duduk diam di bawah pohon asem, menabur bunga, dan berdoa dalam diam. Pernah suatu malam, seorang tamu dari luar kota datang membawa sesajen dan niat buruk. Katanya ingin mencoba kekuatan tanah itu demi kepentingan pribadi. Tapi sebelum ia sempat meletakkan apapun, badannya kejang di tempat. Ia menangis sambil berguling-guling, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Esoknya, ia pulang. Dasam diam, tak berani menoleh lagi. Cerita itu makin memperkuat keyakinan warga bahwa tanah itu bukan tempat sembarangan. Tanah itu dijaga oleh sesuatu yang lebih tua, lebih bijak, tapi bisa sangat murka jika dilecehkan. Malam-malam tertentu saat kabut turun tebal di atas pematang, suara gamelan halus kadang terdengar dari tengah sawah. Suara kendang, suling, dan siter seperti mengiringi tari-tarian yang tak kasat mata. Beberapa warga yang peka mengaku melihat bayangan penari perempuan mengenakan kebaya putih berputar pelan di bawah pohon asem. Semuanya berlangsung tenang, tak mengganggu. "Kalau kita jaga mereka, mereka jaga kita," kata Mbah Man suatu sore saat berbincang dengan seorang anak muda yang hendak belajar bertani darinya. Anak itu, bernama Darto, adalah anak dari seorang kulit tani. Ia sering ikut Mbah Man ke sawah, belajar cara menyemai, menyiram, dan mengenali tanda-tanda cuaca dari arah angin. Tapi diam-diam, Darto juga tertarik pada sisi lain dari Mbah Man. Bagaimana ia bisa berbicara dengan tanah? Bagaimana ia tahu kapan hujan akan turun tanpa melihat ramalan cuaca? "Ada waktunya kamu ngerti sendiri," jawab Mbah Man saat Darto bertanya tentang hal itu. "Tapi sekarang, kamu rawat dulu tanah ini dengan tanganmu, bukan dengan matamu." Menjelang akhir tahun, sawah Mbah Man makin subur. Padi-padi tumbuh lebih hijau dan lebat dibanding petak sawah manapun di Karangjati. Beberapa warga mulai percaya bahwa kesuburan itu bukan semata karena pupuk atau air, tapi karena restu dari yang menjaga. Dan di suatu malam Selasa Kliwon, ketika bulan menggantung penuh di langit, Mbah Man tampak duduk seperti biasa di bawah pohon asem. Tapi malam itu, ia tak sendiri. Sosok perempuan tua berjubah putih duduk di seberangnya. Tak berkata apa-apa, hanya menatap dengan tatapan damai. Lalu muncul satu lagi, dan satu lagi, hingga akhirnya 5 sosok mengelilingi Mbah Man dalam lingkaran tenang. Tak ada yang melihat kejadian itu kecuali Darto, yang kebetulan menginap di gubuk kecil dekat sawah. Esok paginya, ia hanya berkata lirih, "Aku ngerti sekarang, Mbah." Mbah Man tersenyum. "Kamu baru mulai, Le, tapi tanah ini akan tetap butuh penjaga. Kelak bukan aku lagi, mungkin kamu." Angin berhembus pelan, membawa aroma melati dan tanah basah. Tanah Karangjati memang kembali tenang. Tapi ketenangan itu bukan karena tak ada lagi ancaman, melainkan karena kini telah dijaga.
bukan hanya oleh manusia, tapi oleh arwah-arwah lama yang telah kembali ke tanahnya. Dan selama ada yang setia, tanah itu akan tetap berdiri, teguh, hidup, dan suci.